Selain upaya memaksimalkan tugas pokok dan fungsi untuk pelayanan ke masyarakat tadi, nah kita ini kan sedang berada di proses pemilu nih. Teman-teman di Babinsa juga ingin memastikan situasi keamanan yang terkendali untuk pelaksanaan pemilu. Bagaimana persiapan Pak Babinsa dengan teman-teman untuk menghadapi pemilu yang damai dan tenang begitu Pak? Kami sebagai Babinsa Pak, untuk menghadapi keamanan pemilu ini, kami cuma memantau berjalannya pemilu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita. Jumpa lagi bersama saya Debe Riantobi di channel podcast Aku Nusa Tadon. Dan saat ini telah bersama saya Bapak Popda Nengah. Apa kabar Pak Nengah? Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak atas undangannya Pak Abang Debe sudah mengundang kami ke sini. Kami sangat berterima kasih sudah mengundang kami ke sini dalam rangka podcast. Kabar sehat selalu Bapak Debe. Amin amin. Baik Pak Nengah. Sudah lama bertugas di Babinsa Adonara Pak ya? Saya baru masuk 2 tahun Pak. Tanggal 15 besok ini pas 2 tahun saya di Adonara Timur. Jadi begitu tugas di sini langsung dengan jabatan Babinsa? Langsung saya dapat surat perintah dari Bali sana ke sini, bawa surat perintah dengan jabatan lengkap Babinsa di Adonara Timur. Luar biasa. Sebelumnya di pasukan tempur ya Pak ya? Sebelumnya kami di pasukan tempur 900 Raider. Oke baik Pak. Ini kita mau bincang-bincang tentang peran tugas Babinsa terhadap pelayanan masyarakat di desa. Bagaimana dengan instruksi tugas Babinsa di desa untuk pelayanan di masyarakat seperti apa Pak? Bisa diobrolkan aja. Kami sebagai Babinsa di desa melayani masyarakat Pak dalam rangka itu keamanan dan ketertiban di desa. Itu pun saya sebagai Babinsa menengahi masyarakat atau merangkul masyarakat Pak di sana itu. Dalam artiannya Pak, kami mengajak masyarakat merangkul itu, kami mengajak masyarakat berolahraga begitu. Misalnya bermain poli begitu Pak. Jadi berinteraksi dengan masyarakat dengan berolahraga. Iya. Selain berolahraga ada juga gerakan pertanian gitu kan, ada TNI kerjasama dengan Kementerian Pertanian sampai ke level desa juga ada. TNI punya tugas tambahan seperti itu. Untuk ke level pertanian Pak, kami sementara masih dalam perencanaan. Soalnya kan kami masih baru-baru sini, masih ada perencanaan pertanian. Selain olahraga dan ada perencanaan di kegiatan bersama petani, selain itu apa lagi Pak? Selain itu kami mengajak masyarakat bergotong royong Pak. Bergotong royong membersihkan desa-desa setiap hari Jumat Pak. Setiap hari Jumat. Contohnya bersih gitu ya? Iya. Contohnya Jumat bersih begitu Pak. Kita bergotong royong satu desa untuk membersihkan gorong-gorong yang tersumbat. Apalagi sekarang kan musim banjir, ya, musim hujan. Maka dari itu kami ajak masyarakat di sana membersihkan gorong-gorong yang banyak sampah. Di Baweran Kota atau di Baweran Kota, di jembatan yang kemarin kena musibah di bawah Saroja itu. Saroja. Selain di Baweran Kota, jangkauan desa-desa lain juga dijangkau juga. Saya jangkau desa yang terdekat saja Pak. Yang desa binaan saya itu di Narasosina, di Sosina,
sama di Wawerang Kota satu. Wawerang Kota. Jadi baru 3 desa selama 2 tahun ini masih lebih banyak berinteraksi di sekitar Kota Wawerang gitu ya. Nah, dalam mewujudkan visi misi Babinsa ini, kira-kira apa yang dicapai di masyarakat untuk mewujudkan visi misinya ini? Saya mewujudkan visi misi saya meningkatkan keamanan dan ketertiban di desa binaan saya, Pak. Dalam rangka saya dengan cara mengajak kayak tadi tuh, mengajak olahraga, habis itu bergotong royong antar desa begitu. Jadi misi besarnya itu adalah menciptakan keamanan ketertiban bersama masyarakat gitu. Saat bertugas dengan Babinsa, apakah Bapak juga bersama dengan anggota-anggota lain juga yang di level di bawah ya Bapak memimpin beberapa anggota begitu? Ada sih sedikitnya kayak tokoh pemuda begitu Pak, tokoh masyarakat kami ya ajak juga di desa masing-masing. Jadi koordinasinya dengan anak-anak muda di desa. Karang Taruna begitu. Karang Taruna dengan aparat desa. Aparat desa juga. Jadi simpul-simpul di desa juga dikoordinasikan untuk bekerja sama sekaligus bergotong royong untuk menciptakan keamanan begitu ya. Ya betul sekali. Nah, untuk mencapai visi misi ini kan tidak hanya sekedar menciptakan keamanan ketertiban saja. Di lain pihak itu bagaimana dulu kita pernah dengar bahwa ABRI masuk desa, itu dulu ABRI sih, sekarang kan TNI. Nah, ini juga masuk ke desa juga. Kira-kira program jangka panjangnya seperti apa itu, Pak? Jangka panjangnya kita membangun rumah, bedah rumah begitu, Pak. Oh begitu. Iya. Sumbangan-sumbangan dari pusat sana ada anggarannya untuk bedah rumah. Bedah rumah. Iya. Jadi kegiatan sosialnya juga menarik ya, untuk membantu warga yang punya rumah tidak layak huni begitu. Sudah berapa unit rumah yang selama Pak tugas kurang lebih 2 tahun ini? Kalau di sini di tepatnya di Pulau Adonara belum ada, Pak. Kalau di Larantuka sudah berjalan kurang lebih 5 unit, Pak. Oh 5 unit ya. Rencana ada tidak untuk di Adonara 1-2 tahun ke depan ini? Untuk informasinya kami dapat, Pak, rencana ada sih. Ada begitu ya? Tapi belum ada tunggu informasi dari komando atasan. Begitu. Jadi selain kegiatan olahraga, kegiatan sosial juga dan kegiatan kebersihan lingkungan juga tetap digalakan. Iya, betul. Bagaimana berinteraksi dengan organisasi komunitas-komunitas anak muda di Adonara? Juga ada kerjasamanya atau bagaimana? Untuk interaksinya kami sama anak muda itu, kami itu udah kayak tadi mendekati dia dengan cara berolahraga, Pak. Mengajak dia olahraga yang ke hal-hal positif lah, Pak. Kemudian terkait dengan pelayanan tupoksi tentang pelaksanaan tugas poksi di tugas pokok dan fungsi di desa melalui apa saja itu, Pak? Melalui gini, Pak, untuk tupoksinya melalui bergotong royong dengan desa, habis itu menyalurkan bantuan-bantuan dari pusat sana, Pak, kayak sembako begitu. Woy, ada juga sembako. Ada. Kayak kemarin itu di sini waktu apa itu ya, ada menyalurkan sembako waktu 5 Oktober, Pak. 5 Oktober. Iya. Ulang tahun TNI. Ulang tahun TNI kami sumbangkan dengan sembako dalam rangka 5 Oktober kayak beras, mie sama gula, kopi begitu, Pak. Jadi ada program bantuan sembako. Itu hanya khusus di Wawerang Kota saja atau seluruh desa di Kecamatan Adonara Timur? Seluruh Pulau Adonara ini, Pak. Oh, seluruh Pulau Adonara. Wah, luar biasa, Pak. Sudah berjalan di desa sini. Witihama kemarin. Witihama juga sudah dijangkau. Tidak dijangkau, Pak. Berapa jumlah penerima manfaatnya tuh, Pak?
Kemarin kalau nggak salah kurang lebih 25 Pak. 25 penerima manfaat. Itu di BT Hama. Di Witi Hama itu, Witi Hama sama ini Boleng. Sama Ile Boleng juga Ada setengah. ada setengah. Oh, jadi 25 tuh Bagi untuk 2 kecamatan. kecamatan. Dalam waktu dekat ada lagi tidak? Belum ada ini. Untuk dalam waktu dekat ini Pak, informasinya masih ada tapi kan belum gini terrealisasi. Nanti tunggu informasi dari satuan atas. Nah, selain upaya memaksimalkan tugas pokok dan fungsi untuk pelayanan ke masyarakat tadi, nah kita ini kan sedang berada di proses pemilu nih. Teman-teman di Babinsa juga ingin memastikan situasi keamanan yang terkendali untuk pelaksanaan pemilu. Bagaimana persiapan Pak Babinsa dengan teman-teman untuk menghadapi pemilu yang damai dan tenang begitu Pak? Kami sebagai Babinsa Pak, untuk menghadapi keamanan pemilu ini kami cuma memantau berjalannya pemilu ini. Kami kan sebagai aparat negara netral Pak, Pastinya. membelah pihak. Ya, ya. Artinya tugas peran untuk memastikan keamanan begitu ya. Iya, Itu menjaga kondusivitas begitu. iya betul Pak. Selain itu apa lagi Pak? Selain itu kami juga memantau perkembangannya di desa masing-masing Pak. Begitu. Iya. Itu model pantauannya seperti apa Pak? Untuk model pantaunya kami berkoordinasi dengan aparat desa. Begitu. Dengan aparat desa Dan memperoleh masukan-masukan masuk gitu Pak. Oh gitu. Baik Pak. Terus masih dalam pelaksanaan tugas fungsi sebagai Babinsa. Itu ruang lingkup yang lebih besar apa Pak? Goal besarnya itu Pak. Goal besar ini. Goal besar yang ingin mau dicapai begitu. Oh, Mungkin kan banyak masyarakat juga kan kami belum tahu juga dia. kami ruang lingkupnya sebagai Babinsa intinya keamanan aja Pak. Keamanan saja. Gimana besok di desa sana itu agar berjalan aman dan lancar Pak. Itu suatu kegiatan Pak. Ya. Ya kita semua masyarakat pasti menginginkan keamanan, ketertiban sehingga kegiatan ekonomi itu bisa berjalan lancar manakala situasi yang aman dan damai. Maksud saya teman-teman Babinsa apakah juga semacam melakukan sosialisasi ke desa untuk menginformasikan tentang peran dan tugas Pak Babinsa di masing-masing desa begitu? Untuk itu Pak kami belum ada petunjuk dari atasan untuk mensosialisasikan. Nanti kalau ada petunjuk nanti kami akan informasikan lebih lanjut. Jadi sih semua pelaksanaan kegiatan itu tetap menunggu komando gitu ya? Tetap menunggu petunjuk dari komandan. Luar biasa Pak. Jadi orang tentara tuh taat dengan aturan. Jadi satu komando begitu ya. Nah selain memaksimalkan peran tugas pokok tadi, saya melihat teman-teman di TNI juga sering melakukan pasar begitu ya. Iya. Ada kegiatan pasar malam dan sebagainya. Itu di momen-momen apa saja Pak? Itu pasar malam itu Pak kita pas momen-momen ulang tahun TNI. Ulang tahun TNI. Ya, ulang tahun TNI ada hari kebesaran begitu Pak. Biar sama bermasyarakat sekalian merayakan hari ulang tahun TNI. Dan itu biasanya melibatkan banyak masyarakat juga. Biasanya banyak melibatkan masyarakat akan, tapi kalau tergantung situasi Pak. Situasi. Iya. Kalau situasinya memungkinkan kita kasih, kalau tidak kan nanti kita dibatasi. Kalau kegiatan menggelar event-event sosial begitu, apakah terkonsentrasi atau terpusat di Koramil atau biasa digilir juga ke kecamatan lain di daratan Adonarain? Biasanya sih saya selama di sini Pak, saya baru 2 tahun di sini. Nah, setahu saya itu di Gilir Pak.
di giliran. Kemarin saya lihat baru 2 event saya lihat di Koramil sama di Leboleng. Itu pun dalam rangka ulang tahun TNI, Pak. Mantap, luar biasa, Pak. Jadi teman-teman TNI terus menggalang kegiatan sosial bersama masyarakat untuk menciptakan kondusivitas keamanan dan ketertiban. Kira-kira yang terakhir, Pak, pesan apa yang mau disampaikan untuk masyarakat khususnya Arnada Timur di wilayah binaan Bapak, Pak? Saya berpesan kepada gini, Pak, masyarakat untuk wilayah binaan saya agar saling menjaga keamanan dan ketertiban di dalam desa sana. Itu pun kalau ada situasi yang tidak diinginkan agar segera melaporkan ke aparat desa, nanti aparat desa melaporkan ke kami, Pak. Gitu. Ya, baik. Jadi komunikasi tetap dibangun untuk saling mensupport informasi gitu ya, supaya informasi yang diperoleh itu informasi yang setara dan valid gitu. Terima kasih Pak Nanga sudah memenuhi undangan untuk ngobrol di podcast Penusa Tadon, sudah bercerita soal peran tugas pokok dan fungsi Babinsa untuk pelayanan kepada masyarakat. Dan selamat siang untuk kehadirannya. Sampai jumpa lagi di episode podcast yang akan datang. Salam.